Di episode sebelumnya, yaitu episode pertama, berkisah tentang perjalanan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menggunakan kapal. Dan kami menjelajah ke ibu kota Nusantara serta mencicipi kuliner di Balikpapan. Hari ini dilanjutkan dengan sarapan dan langsung menuju ke Loksado. Seperti yang kau bilang, Hah? kita mau cari sarapan deh, bukan di hotel. Oke, Sarapan di hotel enak, pasti enak. tapi kayaknya kita kurang mengekspor kuliner. Baru kemarin baru dua dek sama itu. Oh, pentol itu. Bukan pentol dong. Apa namanya? Salome. Nah, hari ini kita mau ke Depot Miki sama Kopi An'am. Kopi apa? Ini Apa namanya? Deket itu lah pokoknya pokoknya. sebelahan. Nah, terus juga semalam kita makan di Di Bondi. Bondi. Makan di Bondi. Nah, sebenarnya tadi gue mau ngajak makan kepiting. Ah, Cuma gue udah pernah. Bapak mau begitu, kalau yang enak-enak udah pernah. Kitanya Ya, itu kan belum. enak semalam. Iya, memang enak semalam. Ah, Tapi kepitingnya belum. udah pernah waktu itu mau mobil Om Fitra. Oke. Masa diulang lagi? Mantap. Tidak seberapa jauh dari hotel, akhirnya kami sampai di Depot Miki yang terkenal dengan menu-menu sarapannya. Nikmat sekali. Kuliner legendaris sejak 1983. Pertanyaannya, ada banyak ternyata, Pal. Ya, emang banyak. Kita mau makan yang mananya? Bebas. Yang legendarisnya apanya? Nah, itu dia. Pokoknya Gua tuh nggak enak gitu. Itu kan ada banyak kotak-kotak gitu kan. iya. Oh, yang legendaris yang mana ya? Kayaknya memang buat. Udah, yuk. Googling dulu apa biar nggak salah beli. Baru nyobain saya. Ini Jangan apa, Bu? dibalikin. Mantau, tapi original tanpa isi. Kita emang Boleh. tahu. Nih, taruh sini. Ini silakan coba ya. Bapak juga nyobain. Nah, ini nyobain aja. Astagfirullah. Nanti saya taruh lagi. Bercanda nih orang. Boleh. Aku ambil, Ibu, ya, Asal ini. bayar aja, silakan taruh. Ini kalau cocokannya Bu ya? Sambal botol aja. Oh. Ini mantauan. Ini kayaknya kalau kasih kayak kental manis itu enak. Boleh. KNTL manis. Kental manis. Dia kan bacanya kental. Masa sih? Saya cobain ya. Jadi di sini makanannya banyak. Kuning. Nah, itu orang Awas tadi nih ya. ya. Nih saya coba. Tadi di Pot Miki ini ternyata makanannya ada banyak macam-macam. Yap. Nah, pala masih bubur ayam, bubur ikan, bubur Manado. Ternyata bubur Manado itu ini ya, bukan sepertinya bubur ya. Iya. Kayak Ada jagungnya juga. kayak sop. Soalnya nasinya itu masih berbentuk nasi. Betul. Jadi peribahasa nasi telah menjadi bubur. Belum. Tidak, Di sini, berlaku di sini. di bubur Manado. Sama ada ikannya. Ikan asin. Apa ikan goreng kering? Asinnya dikit. Asinnya dikit. Oke, boleh tuh. Saya tim bubur diaduk ya teman-teman ya. Panas sekali. Pelan-pelan, Pak. Enak. Enak. Kenapa makan bubur harus diaduk? Ya, karena memang ingredientnya harus kecampur semua, kan. Nggak boleh, kalau satu-satu tuh nggak boleh. Emang iya begitu? Iyalah. Nah terus, ini karena kita ngejar kapal jam 9. Ini tadi ngecek dari sini kita ke Pelabuhan. Karingau itu 42 menit ya. Jadi kita yang kopinya, kopi mantau yang di sebelah, kita bungkus sama nyobain bakpao durian. Tadi mantau udah nyobain di sini soalnya. Kita coba di mobil ntar. Oke. Nah di sebelahnya ada kopi mantau bakpao katanya, Anton dari 2001. Yang katanya khas juga. Udah coba enak. Enak, Pak. Tapi yang panas ya, Bapak minta es batu tadi. Itu jangan kepanasan. Panas banget gak keminum. Pakai obat turun panas, Pak, bisa. Enak. Oke. Enak. Beda. Kopinya kental gitu seduhannya. Sama spesial bakpao-nya. Bakpao durian ada? Oh, bapak duriannya kosong. Kosong. Adanya apa? Durian. Kacang hijau, kacang merah, kelapa, ayam kecap, ayam panggang, coklat, sama kacang tanah. Yang favorit apa, Pak? Sesuai selera aja sih, Om. Minta kacang merah deh satu. Boleh. Lu mau nggak? Boleh. Apa? Kacang merah. Kacang merah. Mau bakpao apa? Pak, Luan? Enggak. Pilih kacang merah 2, tolong Omnya. Oke, 41 menit menuju pelabuhan.
Jadi nyampe 8.57, 3 menit sebelum dia jalan nih. Moga masih bisa masuk lah. Nggak bisa masuk ya. Nah ini tadi gue beli ini Pal. Berapa tuh? Pia. Katanya ini khasnya di sana pia. Oke. Tapi yang sebelah ada bapau dan mantau. Mau yang mana dulu? Aduh. Ini bapau doang, nggak ada Tadi kan mantaunya. kacang merah semua ya. Kenapa Kacang merah semua. kenapa satunya warna kuning? Tapi ada tandanya nih Pak, merah begini. Apa Mungkin bedanya? beda adonan warna doang Pak. Habis yang putih nih. Udahlah pakai yang kuning aja begitu kali. Berpikirnya sederhana sekali ya. Mau. Daripada dibikin ribet Pak. Yang penting ada kodenya di kacang merah gitu. Oh masih hangat enak. Oh sama ininya gampang dicopotnya. Gagak kayak Kang Bapo itu Pak. Yang di Jakarta. Enak. Masa sih Pak? Enak banget. Enak banget. Dan kacang merahnya nggak terlalu manis Pak. Lembut banget dalamnya. Biasanya kacang Iya. merah tuh suka kayak Ada tekstur ininya masih kasarnya. lembut banget. Bahaya ini. Bisa dipastikan yang belakang menyesal tidak pesan. Bengong ya? Oh, bengong. Bapak Pak, kalau panas beda Pak. Oh. Enggak ya Pak. Oh, nggak apa-apa ya mau. Kalau panas soalnya nggak bisa bapak. Gimana? Halo. Panas. Bayangin, yang kuning aja enak, apalagi yang putih. Ya, boleh. Ini yang belakang kita turunin aja Pak ya? Apa bobot? Belakangnya udah dari border Malaysia dah, biarin dah. Bingung saya mau ngobrol apa. Soalnya apa ya? Kenyang kali tadi makan bubur tuh, masya Allah. Astagfirullah, padahal Rasulullah itu mencontohkan kita Nah. makan itu berhenti sebelum kenyang. Oh iya. Tapi Rasulullah juga menyatakan makan dihabisin. Tapi dia habisnya nggak kenyang. Oh iya. Ntar saya cari Pak. Saya yakin doib itu. Iya. Saya ingat pas itu kayaknya saya udah pelajarin, saya tarjih doib gitu. Satu saya doib. Nah, pianya sama kayak pia Bentar saya cari. Mana? Jogja bukan Pak? Ini mau lanjut punya babi pia langsung. Lihat doang, lihat doang. Oh, gede Pak. Oh, Waduh, gede banget. Masih lihat kamera tuh. Maaf ya. ini bukan pia. Pia. Saking gedenya. Pia tuh ini apa namanya? Buat fog lamp tuh. Merek. Waduh, merek lo, merek lampu Iya. bro. Udah, sekarang kita mau ke pelabuhan Simenggaris. Bukan dong. Oh apa sih? Karyangau. Karyangau. Pelabuhan Karyangau untuk langsung nyebrang nyampe di Penajam. Kalau kita nggak lewat situ, itu nambahnya berapa jam, Pak? Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Ervan. Enggak, itu kan dari Google Maps, Pak. Nih, soalnya beda-beda Pak ceritanya. Hah? Misalkan nih, kalau di Google Map kita ke Penajam gitu ya, itu sekitar 2 jam Pak. Oke. Tapi memang di Google Map pun disarankan untuk menyeberang Pak. Oke. Jadi tidak lewatin utara. Nah, kalau dari penuturan Pak Ervan kemarin, sebenarnya sama waktu tempuhnya kalau kita nyebrang sama jalan darat. Oke. Tapi lebih irit bensin. Biaya menyeberangnya berapa? 300 kapal. 300.000. Iya katanya begitu. Sama aja. Sama aja ya. Ya bebas lah pilihan. Cuman lebih hemat tenaga kita Pak kali Pak pikirnya begitu. Oh ya udah, bisa tidur di kapal lah ya. Ya, lumayan lah sejam dapat. Ya. Astagfirullahaladzim, mabok deh. Kapal guys. Ya Allah. Perjalanan menuju Penajam Pasir kami mulai dengan memilih menyeberang menggunakan kapal. Semoga kami tidak ketinggalan kapal. Non tunai. Isi beli. 315 cash. Ada Pak? Ada. Berangkat ya berapa, Pak? Langsung ya? Wih, dapat Pak langsung Pak. Alhamdulillah. Masih dapatnya jam 9. Tetap ngantri dikit Pak ya. Yang penting udah nyampe langsung ikut Pak. KM Laskar Pelangi. Ah, mana? Oh iya bener. Laskar Pelangi.
Treng 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 treng. Hai. Mimpi adalah kunci. Udah ini Pak, udah nggak nyanyi dia Pak. Masih Masih ya? Alhamdulillah kami bisa sampai dan tidak tertinggal kapal. Benar saja, setelah semua mobil masuk, kapal langsung berlayar. Ada DLU. Tahu gitu kita naik DLU aja. Gak apa-apa lah, naik yang tercepat aja. Ridwan memilih bobo dalam mobil, ngantuk katanya. Ya udah kita tinggal aja. Nah, biasanya kalau yang pernah gue naikin, kalau di kapal Roro yang penyeberangan dari Merak Bakauheni itu, dia ada ruangan VIP yang bayar lagi. Nggak tahu ini ruang VIP bayar lagi apa enggak, tapi yang jelas kalau ruangan VIP biasanya lebih adem, lebih senyap, dan bisa lebih bebas aja tidurannya. Mendingan kalau berdua di luar aja lah, di dek aja. Kita coba ke dek atas. Dan kayaknya gue baru pernah nemuin area kayak gini ya. Tapi kayaknya di Cilacap sih gue udah pernah lihat. Tapi kayak seru banget ya. Di air itu ada tanaman-tanaman gitu. Kayak kelihatan banget khas Kalimantannya gitu. Seru banget. Nah ini belakang Farhan ini ada toilet portable, mirip-mirip kalau toilet kita lagi konser. Gitu aja sih kapalnya ya, karena simple sih. Oke, ini kita tunggu aja selama 1,5 jam kurang sampai ke Pelabuhan Penajam. Habis itu kita lanjut ke mana? Loksado. Gitu. Puls Pak. alhamdulillah. Bapak Ridwan tidak explore kapal, nggak apa-apa kecil juga kapalnya. Udah sering naik kapal. Pules Bapak Ridwan. Aduh, enak banget itu. Enaknya. Tapi di atas juga enak Pak. Nggak kencang ombaknya Pak. Enggak ya? Nggak kencang, aman. Kan sungai. Kagak sungai juga Pak. Banyak tongkang nggak? Ada tongkang tadi di sono Pak. Di sini mah kagak ada. Banyak kan jukung. Tong setan. Iya. Berapa menit? Udah berapa sekarang? Jam 10.52. Hampir 2 jam. Iya. Hampir 2 jam. 2 jam. Lama juga ternyata. Lama. Gue kira cepat. Padahal cuma dari ujung sono kayak dari itu. Ujung sono. Lama di mananya ya? Kayak tadi antri sandarnya Pak ada sekitar 15 menitan lah. Yang makan waktu di situ. Kenapa tidur terus? Gue lihat tadi, wah pules dah. Biarin dah. Lanjut lagi ya. Lanjut aja Pak, tenang aja. Enam jam 58 menit Yap. menuju Loksado. Dan sekarang sisanya 300 kilo lagi. Mobil sudah menempuh 358,2 dari semenjak di Balikpapan ya, bukan dari Jakarta ya. Dan konsumsi bahan bakar 9,0 liter per 100 km. Cukup irit ya, mengingat jalannya Betul. begini. Dan yang lucu tuh di mobil tadi gue nanya ke belakang ya. Ini kita udah ganti ban. Ya. Ban AT lebih gede. Kok lebih laju ya, lebih kenceng ya? Nggak tahu, dari kemarin rasanya begitu Pak. Iya, digas dikit laju Wah, dia. dari tadi begitu. Kok gue pikir biasanya kalau ganti ban yang lebih gede ya kan, otomatis kan radiusnya bertambah kan, ya, diameternya nambah kan. Harusnya tuh lebih lemot. Ini enggak. Ini anomali nih. Atau mungkin karena mesinnya udah jalan 10.000 km lebih, dia lebih gacor kali ya. Bisa jadi. Lebih licin. Dan ini sekarang jalanannya bagus ya. Bagus, lancar, mulus. Lebih bagus daripada ke IKN kalau ya gua rasa ya. Dan yang kedua lebih apa ya? Truknya agak lebih berani ya. Wah, tadi Pak. Kayak nantangin gitu. Kita kan baik-baik aja. Ngedim dikit cuma sebagai kode lah, nih ada mobil lebih tanjakan nih. Saya tahu ini gini
Wah, itu dia. Aneh banget gitu. Luar biasa. Adrenalin kepompa di kita di. Enggak, masalahnya apa gitu kan? Iya. Gak ada masalah apa-apa, kita lagi nyetir baik-baik aja gitu, nggak cari ribut, cari selamat. Masalahnya truk itu juga ngambil jalur kita, Pak. Lagi tanjakan. Saya ngedim lah, kasih info lah. Dan bener yang orang-orang bilang di Kalimantan pemandangannya ini so far flat aja ya dari tadi ya. Flat. Beberapa suka ketemu sawit ya. Terus sama lahannya gambut-gambut gini nih. Banyak kayak alang-alang gitu ya. Ya, betul. Alang sari. Bukan, alang sari mah bikin seger tenggorokan, Iya. Pak. Nah, sekarang juga ada jam 12:30, kita pengen cari yang one stop solution. Apa tuh maksudnya? Ya, masjid ada, tempat makan ada, mau pipis juga bisa. Iya. Ya, Gitu. saya belum ketemu. Nah, ini Belum nih Pak, ketemu. sambung Pak, bentar Pak. Ya, pelan-pelan aja. pelan-pelan. Lari 40-an aja, 40-an. Nah, ini pertigaan doang. Oh, nggak ada nih. Oh, truk-truknya gede-gede tuh. Iya. Mantep ya. Dan di sini jualan bensin itu drum-druman loh. Iya. Kalau kita lihat dari tadi ya. Jadi gen 10 literan, Pak. Enggak yang botol Botol. Fanta liter gitu, enggak. Drum-druman nih kayaknya buat Drum-druman. bus. Buat truk ya. Buat truk. Buat truk atau mobil-mobil besar. Kayaknya dari sini pom bensin jauh, Pak. Ah, aman aja, Pak. Aman ya. Selama masih di Indonesia aman, Pak. Dan yang lucu tadi kita ngisi bensin, kok nggak di fullin sama abang ya? Makanya saya bingung. Lah, kok sisa segitu Kita apa? bilang full loh. Dikit Antar banget. ini kiri. Ada Sini, masjid. Pak. Tapi nggak ada warung makan ya. Bebas, Pak. Ya, Aja. mampir aja lah. Mampir aja dulu. Kasihan si Rahmat. Tapi begini, Pak, agak ada Susah parkirannya. jalannya. Heeh. Oh, belum jadi juga, Belum Pak. jadi, belum jadi. Ya wis, lantar aja. Sama Kalimantan ini yang ke arah ke Loksado, kalau di Google Maps kelihatannya jalannya kecil ya. Iya, Ternyata lebar. lebar kok Ya. ini. Dan sebenarnya ada jalur yang lewat Batu Licin. Nah, jadi itu lewat yang daerah ke arah timurnya lagi lah. Cuman ini kalau menurut John Jajago, Loksado itu ada tempat asik-asiknya. Kayak ini tempat kita nginep itu tempat rafting katanya, Pak. Oh, yang dikasih Tau Rizal itu. Iya. Wah, bisa kali rafting duluan. Waktunya ada kagak. Sama lagi musim hujan, Pak, takutnya Iya, iya. rumahnya lagi ini. Takut ada buaya. Di belakang. Buaya tidur, Pak. Kasihan. Perjalanan masih 5 jam lagi. Namun hari ini panas sekali. Jangan khawatir karena Udah pakai kaca film solar guard, ada nggak? adem, Pak. Ini kita kanan. Ini langsung ke jalur yang ke Loksado. Oh, oke. Kalau lurus kita tembus ke Batu Licin, Tanah Grogot nih. Kan depan aja. Jadi, depan lagi. Loksado tuh kayak ini, Pak, kayak puncak, Naik dong. kayak Lembang gitu. Tinggi dong. Tinggi. Jadi daerah pegunungan. Dan kita nginep di namanya Meratus. 600 kali. Meratus. Oh, 100. Meratus tuh nggak apa? Apa? Itu logistik. Buat itu bawa itu apa namanya? Kontainer Meratus tuh. Masa sih? Beda kali sama yang ini. Sama belakang lah ya. Udah kita. Sudah ya, sudah diwakili oleh Pak Ridwan. Kenapa? Ada Mugli ya ternyata ya? Ya udahlah. Jarang juga, Pak. Iya. Maksudnya di Sulawesi nggak ada loh. Masalah sih nggak ada ya. Wah, seru sekali nyetir di sini. Tapi karena sudah lelah, saya minta bergantian dengan Kojai. Ya tadi Pala pengen istirahat jadi dia ke mobil depan, dan ini kita tadi dilewatin jalan tambang karena jalan utamanya rusak, jembatannya putus ya. Putus, dialihkan. Ada Ustadz Nuzul. Nah, Siapa? ini jalannya ternyata ini ya, malah bagus ya, gede, lebar. Dan dari tadi ngeliat truk besar tuh lewat di sini. Oke. Nih, posisi dura segede gitu karena itu posisi dura diciptakan untuk truk. Iya benar, biar nggak bablas ya Pak. Iya, gede banget tuh. Nah, tadi mobil depan kebablasan, wing, lompat. Tapi kadang-kadang di jalan batunya nih. Iya kayak, nah kayak gini tuh.
sebenarnya ya dari tadi banyak rambu marka jalan ya. Kecepatan maksimal berapa? 40. 40. Kita cuma berani di atas 10-nya aja, jadi 50. Biasanya kan kecepatan tuh masih ada toleransinya ya. Kita perhatiin dari tadi truk-truk yang non truk tambang itu ngebutnya gila-gila ya. Iya, benar. Kita dari salib berapa banyak? Hijau, putih, dan merek truknya di sini Volvo, Pak. Itu ada giga. Enggak, yang Volvo truk tambangnya. Oh, justru. Kalau yang bawa ban. Segede gitu bannya. Masya Allah. Masya Allah. Ah, ini mogok nih, Pak, tuh. Plat W, Sidoarjo. Sidoarjo. Wih, sampai sini dia. Kali-kali. Mantap. Nah, itulah. Tapi lebarnya sih pol ini. Cakep. Nah, View-nya juga indah, Pak. terus kalau ada lewat truk dari samping gitu ya, dari lawan arah langsung berdebu. Terkabut. Kabut. Tak lama kemudian, kami memasuki jalur yang sepertinya baru dibuat. Kayaknya ini baru dibikin deh nih. Ini potongan ya, Pak? Potongan gara-gara tadi yang apa namanya? Jembatannya rubuh, iya. Dibikin jalan khusus, kita disuruh lewatin jalan tambang. Ini baru dibelah tuh pakai tanahnya tuh. Iya. Masih baru banget. Untuk kering. Ya ini baunya bau-bau. Nah, Mana ada hubungannya? kayak Mana baju baru ada hubungannya? baunya, Pak nih. Eh. Baju baru nih, gitu. Jalan baru kali ada baunya. Jalan baru. Dikarenakan jembatan putus, kami jadi melewati medan yang agak berbatu dan berpasir seperti ini. Dan tidak terasa kami pun sampai di kota. Oke, sekarang kita ada di Tabalong. Ya, ini suatu kota di Kalimantan Selatan. Jadi ini kayaknya kota yang cukup tinggi di Kalimantan. Karena tadi kita kan naik gunung terus kan. Rumah makan Paliat. Paliat. Bu lihat nah. Itu kalau perempuan, berarti Oh, iya, yang jual iya. laki-laki nih. Oh iya. Paliat. Nah. Masya Allah. Wow, Hajah Maryam. Mewah sih ini, mewah sih. Oh, udah disuruh istirahat tuh sama Betul. Dashcam. Luar biasa, makasih ya Kem. Sama, jadi si GPS ID itu dia kalau kita kelamaan nyetir, nah dia bilang istirahat. Ya, Luar biasa. kita lihat di sini. Wah keren sih nih. Ntar lihat di sini nih. Nah, oke, masih bisa maju lagi dikit. Up. Lengkap. Kare, Paisan Patin. Oh, burung bentar, kita gori. tanya dulu yang paling enaknya apa? Oke siap, best seller ya. Iya. Kita tanya ya. Masa nanti udah jauh-jauh ke sini makannya mie rebus. Ya Pak, jangan mie rebus ya Pak. Ini Farhan nih. Makan mie rebus aja Gimana dia. nggak tipes coba? Kita matikan ini dulu. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita nyampe di Paliat, ini rekomendasinya Akmal Riyadi ya. Oke. Bapaknya Fawas, Ya, sembalap motor keren. awas kalau nggak enak loh. Ini bakar Paliatnya katanya. Nah, terus bakar. katanya yang paling mantap ini nih, Wah. Udan G, Dan gede banget. Sama katanya ada burung belibis. Wah, orang kaya tuh. Oh iya. Bisnya pengen apa nih yang digoreng? Nah ini di Paliat ini katanya di daerah Tembalong nasinya tuh emang agak perak, cuma nggak perah-perah amat sih. Kagak, Pak. Dia lebih kayak nggak lengket gitu sama lain. Iya. Ya kan? Kalau empuk nasinya. Empuk nasinya. Nah spesialnya ini namanya Paliat udang. Paliat udang. Ya. Wow, Waduh, besar sekali. udang apa tuh? Udang galah. Wow. Kalau udang gitu segede gitu palanya bisa dimakan nggak sih? Ya kalau yang doyan mau dimakan, Pak. Lu doyan? Enggak. Masih. Ya kan kalau yang doyan, Pak. Ini ikan baruan tuh toman ya? Udah. Enak Bang? Enak. Boleh lah, Pak. Enak. Tapi udangnya kalau misalkan hangat lebih enak. Dingin. Jadi adem. Mungkin yang penyajiannya begitu kali kemari. Tapi bisa request diangetin kali ya. Ini kan apa? Bilis. Bilis kayaknya. Bukan bilis, wader. Ya, wader ya.
Ada. Beda rasanya. Gurih ya? Wah, ya udah ada bumbunya nih. Udah, makan. Itu lagi, Bal. Apa udah? Belibis. Nih, Pak. Belibis goreng. Yang gede. Alhamdulillah azan. Buka puasa. Oh, ini kan tayangnya pas puasa nih. Iya bener ya. Coba. Mas pedas Pak. Ikan belibis nih. Ikan mulu gua, burung. Dagingnya beda ya. Nggak kayak ayam ya? Nggak kayak ayam, nggak kayak burung ya, Bang. Mantep. Apa ya nih? Aneh beda rasanya loh. Ya burung belibis Pak. Belum pernah gua makan burung belibis. Cuma Tapi nih, biasanya kalau burung-burung kayak yang digoreng gitu ya, pinggir jalan mah. Beda, Keras. beda. Ini empuk ini kayak bebek. Ini empuk. Kayak bebek. teksturnya beda. Sama rasanya juga beda. Apa emang burung belibis warnanya begini? Tapi ini enak loh. Nasinya. Burung. Enak loh burungnya loh. Mohon maaf, nggak begitu, nggak begitu. Ini lanjut Pak. Lanjut. Tinggal 2 jam 20 menit ya. Berarti kita nyampe sekitar jam 8 ya. Semoga jam 9 dong. Jam 9 ya. Setengah 10 lah. Dan di sini kan 1 jam lebih cepat kan Ya, dibandingkan dengan di Jakarta. Jakarta. Jadi ini lampu udah bawaan defaultnya ya. Kalau di heading dia nyala di bawah. Kalau ini yang gue bilang gue lihat naik nggak ke atas lampunya? Enggak. Ininya. Jadi masang mini proji itu emang harus di bawah, kalau naruhnya di bawah. Jangan dinaikin gini karena nanti pas kesana jadi jauh. Tuh lihat ada tembus nggak ke atas? Nggak ada kan? Sama sekali kan? Nah, kalau yang ini ngeri. Dipoto nih saya nih. Keren banget. Waduh, jangan. Jangan. Itu dipakai kalau lagi masuk ke hutan aja dan nggak ada orang. Betul. Jadi salah satu yang kita lewatin nanti adalah perbatasan dari Tawau Ke Semenggaris. Semenggaris, lewatin perkebunan ya Pak ya? Nah, itu kan sebenarnya diharapkan tidak terpakai ya. Betul. Tapi kan di sana jalannya belum aspal. Betul. Jalan sawit. Kalau kita kejebak di harus off-road segala macam ternyata sampai malam, nah itu kita punya lampu beginian gitu. Bantuan. Ya. Kita pokoknya insya Allah semua perlengkapan lengkap, tapi semoga tidak terpakai. Ya, kan? benar Pak, benar. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Setelah makan, perjalanan pun kami lanjutkan. Gaspol. Jadi kita ini diajak oleh Waze melewati jalan yang lebih cepat sekitar 1 jam. Tapi jalannya kok tidak meyakinkan. Kecil gitu bang jalannya. Iya. Kecil. Tadi kebun. Paling ini kalau kita nyasar putar baliknya jauh loh. Ini mentok kanan bang. Pak, ya gimana Pak? Udah ikutin dulu aja daripada ya. Iya betul. Kita follow aja. Ini bener-bener loh Pal. Turn right. Karena Pak, udah kita bakalan bersama Pak. Ini kita kira kita udah jalan 15 menit ya masuk perkampungan warga. udah dalam banget ini bang. In 1 kilometer. Turn left. Iya sama Pak, 1 kilo pertigaan belok kiri Pak. Tenang, Waze-nya udah nyala kok, aman. Siap kalau begitu Pak. Ini kita perjalanannya 1/4 aja belum loh. Tapi ini mobil kaki-kakinya sudah bekerja keras. Mungkin 2 kali lipatnya Sulawesi kemarin. Jalannya ya lebih menantang buat kaki-kaki. Bengkel kaki-kaki kayaknya laku di sini. Tapi nanti di Banjarmasin kan kita gocek kan? Apa? Di Banjarmasin nanti cek lah. Enggak, ngapain? Oh nggak perlu dicek? Enggak, gua Gas. Banjarmasin itu kita mau servis karena kan Ya, CRI ini servis. tiap 15.000. Kayak mobil zaman sekarang kan olinya long life ya kebanyakan ya. Nah, ini sekarang udah 11.700 jadi sekalian aja kita servis. Tapi Ah, gede. jalannya enak nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Motong tadi, Pak. Iya, Tadi kita motong. Karena sudah terlanjur masuk jauh ke dalam, akhirnya kami tetap lanjutkan. Namun treknya agak bikin deg-degan ya. Waduh. Saya turun dulu. Bentar. Center. Ada HT gak di sini? Benar saja, ternyata ada jembatan yang bolong, sehingga kami memutuskan untuk memakai sand ladder untuk bisa melewati dengan aman. Nggak butuh traksi juga. Nggak butuh traksi kok, aman. Kanan dikit. Terus. Gas. Terus. Jadi itulah mengapa Google Maps tidak menyuruh kita lewat sih. Nih. Bedanya 1 jam, Pak. Iya, tapi kita tadi berapa tuh? 10 menit ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Cepet kok. Alhamdulillah. Ada berarti itunya, sensasinya ada, Iya. experience-nya bener. Bener. Dapet. Ini baru adventure. Betul. Kurang bang dari tadi, Mak. Enak ya WD ya? Mantap, Pak. Dengan bahagianya dia ketawa. Tidak sampai di situ saja, ternyata kami harus melewati jembatan dari kayu untuk bisa terus melanjutkan perjalanan menuju Loksado. Oke, dapat. Aman. Kita keren. Waduh, jalannya. Ajib, Bang. Ternyata tanpa harus menunggu kita ke perbatasan Indonesia Malaysia, ini lampu atas udah kepake juga. Enak ya, tempat begini lampunya terang. Semua fitur mobil ini kepake, Bang. Iya. Dan ini kita udah jalan berapa kilo, itu nggak ketemu orang kampung sama sekali. Udah habis tadi perkampungannya tuh. Iya. Dan kalau misalkan tiba-tiba kita Kasih lubang. ada apa namanya mobil di Depan? gimana caranya kita? Kiri jurang, Pak. Makanya mesti turun sih. Iya ya. Mundur kemana? Gini terus dari Iya tadi. makanya. Aduh, masya Allah. Ya, alhamdulillahnya sih kita sendirian dong nih sama mobil belakang berdua. Iya. Waduh. Mantap ini. Dan bersyukur juga kita udah ganti ban ya. Oh, jadi ini ya. Lebih tinggi ground clearance-nya. Dari tadi nggak mentok. Dan ban AT itu bikin jadi lebih empuk. In 300 meters, turn left. Turn left. Tetap 300 meter lagi kiri. Iya. Apakah masih jalan seperti ini? Nah, kita lihat nih. Waduh, ada anjing. Ada Anjing bener. ya, anjing hutan. Oh iya. Gak nyangka ini bisa kepake secepat ini. Ternyata. Ah, ketemu orang, Pak. Matiin, Pak. Udah mati. Lampunya, Pak. Ah, iya, maaf ya. Alhamdulillah ada ini. Pak. Oke, akhirnya ketemu juga rumah. Tapi ini udah jam 10 masih pada di luar ya? Masih pada nongkrong, Pak. Buka kopi shop di sini laku kayaknya nih. Alhamdulillah lega, Loksado, Pak, langsung tuh. Loksado, Iya, kiri. Haruyan. Loksado ini sesuai dengan tujuan kita sudah. Pulang jalan. Alhamdulillah. Tenang, dah. Turun lagi kursinya. Dari tadi tuh kursi gue iniin karena In 4.5 nggak bisa ngeliat depan kan kalau ada gituan kan, Turn pakai left. ini, pakai kamera 360. Tapi bisa kepake juga pas lagi lambat doang. Oh, dia kalau udah kecepatan tinggi nggak ini lagi ya. Kalau channelnya nggak pernah.
Gua harus ajar dikit kalau nggak ada aman komen. bang, aman. Kiri mah jurang bang dari tadi bang. Enak ya WD ya? Dengan bahagianya dia ketawa. Kiri jurang. Kalian nggak mikirin kami tah di sini tah? Apa dengan jembatan terbanyak nggak sih? Lucu banget. Kucing. Bentar kucing nggak mau minggir. Anjingnya gigit ya bang? Nggak tahu. Sama bapaknya dulu. Oh ya. Pak, Makasih Pak. Lucu kucing apa tuh Iya, Pak? ras itu. Hah? Oh Maine Coon. Anggora. Bukan, Iya. Bang. Makasih ya Pak. Himalayan bang itu. Himalayan. Kepake ya ternyata ya. Kucing nggak mau lewat ya. Berbahaya orang dibilang anjing kalian kata dia gitu. Ganggu aja gue istirahat lu. Aduh. Kiri dia masuk. Loksado ini sesuai dengan tujuan kita sudah. Pelang jalan. Alhamdulillah. Tenang, dah. Turun lagi kursinya. Dari tadi tuh kursi gue iniin karena In 4.5 nggak bisa ngeliat depan kan kalau ada gituan kan. Turn Pakai left. ini, pakai kamera 360. Tapi bisa kepake juga pas lagi lambat doang. Oh, dia kalau udah kecepatan tinggi nggak ini lagi ya. Mantap. Oke. Sudah masuk ya. Brio guys. Jalan Raya Loksado. Kalau Lampunya seriusan. Insyaallah. kalau Alhamdulillah. Brio udah bisa masuk, berarti kita bisa masuk. Alhamdulillah. Lengkap Pak Ridwan, ada off-roadnya, Iya, ada luar biasa loh. lewatin jembatannya. Masya Allah. Lengkap lah pokoknya ya. Lengkap. Alhamdulillah. Seru. Setelah menempuh perjalanan yang menegangkan, akhirnya kami sampai juga di resort Meratus. Dan ternyata semuanya terbayar ketika pagi datang. Sungai yang bersih, air yang jernih, dan udara yang alami sekali. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan, serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua. Jadi ternyata lebih cepat Google Maps ya, walaupun secara estimasi lebih lambat Betul. dibanding. Nembus-nembus lewat perkampungan, Pak. Oke, siapa yang tadi nyuruh lewat Waze? Saya, Pak. Hmm. Soalnya di Waze tuh map yang kita lewatin di Waze kagak ada, Pak, di Google Map. Iya. Selama ini kan juga informasi dari teman-teman follower. Pakai Waze, coba pakai Waze. Saya coba malah langsung ketelangsak, Pak, di situ, Pak. Iya. Untung mobilnya bisa ngelewatin itu. Ya, alhamdulillah sudah lebih proper, Pak. Lebih proper. Terutama yang pas tanjakan off-road itu ya. Wah, itu. Ternyata ya alhamdulillah kita bisa melewati itu semua. Iya. Ya, malam-malam soalnya kalau evakuasi itu agak Aduh, ribet, Pak. gitu ya. Jadi ya begitulah bunyinya, kakinya bertanduk hewan apa namanya. Ayam, Pak, ayam. Buruyuk. Ya gitulah. Tidak jauh dari resort, kami menuju ke Bukit Batu Langara. Bisa dipastikan saya akan absen di trekking kali ini. Capek? Katanya parkirnya di sini. Ya. Terus kita naik ke atas sana tuh, lihat jalannya seperti itu nanjaknya. Sekitar 600 meter atau 20-30 menit. Siapa? Enggak, Pak. Saya nggak ada, Pak, kalau nanjak-nanjak itu mah, Pak. Lemes, Pak, ntar Beneran? turunannya. Iya, udah kagak ngapain, Bapak aja. Saya spesialis laut sama sungai aja, nggak apa-apa. Kita ganti sepatu dulu. Ya, mending ganti sepatu biar aman ya. Mantap. Jadi mobil ya? Kunci mobil udah ada? Udah ya. Tutup, tolong. Gak apa, kita bagi tugas. Jadi nanti kalau misalkan
nyetir, kita pada capek, mereka siap nyetirin kita. Iya kan? Ini kita jir cukup lengkap ya. Jadi ini kepake ya? Pakai dong. Apa coba buka isinya? Bismillah. Kalau lapar, Makan ikan langsung nanti. kalau lapar. Ada lagi guys. Aqua di sebelah sini. Bukan aqua itu. Oh, apa namanya, minuman, air mineral. Minuman. Mineral, flow. Cemilan ada juga. Antis ada. Nanti ada juga coklat. Barbar. Masya Allah. Proper. Sebenarnya nggak sih propernya pakai tongkat. Wah iya bener juga ya. Nyari kayu dulu berarti. Iya. Ini juga ada nih buat Oh iya, jas hujan penting tuh. hujan. Jas hujan penting banget. Perjalanan trekking sekitar 15 menit bila tanpa henti. Namun kami menempuh hampir setengah jam. Istirahat dulu di pos kedua. Berarti memang hidup sehat tuh penting banget ya. Untung Pala sama Friza nggak ikut. Iya, Kalau ikut, Ya kasihan. kasihan betul. Berat. Berat. Kaki sih pegel sih. Masya Allah. Napas juga bang. Napas nggak itu yang di Dieng. Oh iya, dingin dia ya. Tapi ini kakinya pegelnya lebih pol karena Curam. curam banget. Dan kalau- napasnya ini Pak, Iya, napasnya ya ngos-ngosan, kakinya aman. Aduh, kebalikannya nih. Dan semakin gendut, kaki itu semakin pegel. Oh, pantas aku Iya. belum ya. Napasnya aja malahan. Aku napas aja. Si Afrizal tuh habis dari Sulawesi balik naik 5 kilo. Wih, Gua sih masih bertahan 86. mantap. Cuma nggak tahu dari kemarin makannya nggak direm. Saya juga bertahan pak. 100. Masih di 62. Jangan naik turun itu bahaya. Turun, naik nggak boleh. Jadi sekarang kita dari puncak dan di sini kita bisa melihat Kalimantan Selatan secara 360 derajat ya. Ini kiri kanan tuh luar biasa. Di bawah ada sungai. Ini ada gundukan 3 ya, bukit 3 biji ini. Dan kesana pun juga nggak kalah indah tuh lihat. Sama yang hebatnya di sini ada tempat sampah. Ya, dan kalau kalian mau kesini pastiin stamina juga harus bagus ya karena naiknya juga lumayan walaupun cuma 600 meter. Tapi oke lah. Yuk sekarang kita turun. Kalau misalkan kalian ke Loksado jangan lupa mampir ke sini. Luar biasa pemandangannya, mantap. Jadi sebenarnya mah ya kita tuh nggak usah sampai puncak, sampai sini tuh bisa ngeliat pemandangan, tapi agak ke bawah. Dan yang lucunya ternyata di sini ada ojek. Bisa ojek, cuma kalau weekend doang adanya. Kalau hari ini hari apa sekarang? Rabu ya? Hari Rabu ya? Hari Rabu nggak ada dia. Yuk sekarang kita turun. Gua sangat merekomendasikan ke sini sih. Betul Mas Eko? Betul. Kalau rafting kemarin kita baru rafting di Sobek di Bali. Yang beda tuh sebenarnya ini yang bambu. Cuma bambu itu 2 jam juga. Belum sama mandi segala macem. Daripada kita mandi berkali-kali kan. Mendingan kita kesini. Perjalanan kita masih jauh. Ya. Sekarang kita cari makan siang. Let's go to Banjarmasin. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang? 12.15, 1.15 berarti. Ini jam yang ngaco. Yuk. Pal, getir, Pal. Oke, aman. Habis ini kita mau ke Banjarmasin. Yap. Nah, perkiraan sekitar jam 6 sore nyampenya. Dan kita mau lewat Banjarbaru, Pal. Banjarbaru itu Banjarbaru itu adalah ibu kota baru dari Kalimantan Selatan. Baru tahun 2022 kemarin. Oh, masih baru banget. Masih baru banget. Makanya ini kita pengen lewat situ. Hmm? Lebih lambat sekitar 32 menit dari Hmm. sini dibandingkan kita lewat langsung ke arah Banjarmasin. Oke. Kayaknya beda setengah jam kita pengen lihat kota baru kan. Oke, boleh. Yang kemarin udah ke IKN. Yap, Nah, sekarang ke Banjarbaru. ibu kota baru dari Kalimantan Selatan. Iya, paradam.
Setelah melewati proyek jembatan, kami memutuskan untuk berhenti mengisi perut yang sudah keroncongan ini. Sekarang kita lagi dari kandangan, tepatnya di depan Islamic Center Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Betul. Nah, banyak yang komen di Instagram katanya suruh cobain katupat kandangan. Ketupat kandangan lah. Katupat. Katupat. Harus katupat. Namanya katupat. Oh iya benar. Nah, dia tuh bedanya ketupat ada kuah santan sama ikannya. Ini ikan gabus. Oh. Ikan apa namanya tadi? Ikan gabus. Ibunya ngomong apa? Enggak, tadi bahasa sini ikan apa namanya? Haruan. Haruan. Nah, ikan haruan itu ikan gabus. Coba ya. Apakah enak? Saya nyobain kuahnya ini. Dia pesannya ayam coba. Coba ikannya. Ikannya enak. Kayak emang ini gabus di ini ya, kayak makanan khas gitu loh. Recommended Pak. Enak banget, kacau. Padahal kita nih makan nggak nyari yang rekomendasi orang-orang, cuma kok tempat kandangan. Kita pas di Indomaret ganti baju tadi basah, keringetan, makan enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak, ikannya Pak. Ya, apa lagi? Es tawar, Mbak apa? Tawar. Ini ikannya kayak diasap gitu ya, terus dibumbuin gitu. Coba. Boleh. Wah, Enak kan? banget. Mantep ya? Wah, campur kerupuk. Ya kan? Asap ya? Ini gua. Dan, Enak banget, Pak. gue bilang apa? Seriusan nih smokinya. Cuman gua ribet sama durinya, makan ikan tuh gak bisa gua. Tuh. Oh, ribet tuh gua. Ini durinya gede banget nih. Tuh tusuk satenya, Pak. Durinya. Oh, gua nggak bisa gua makan ikan air tawar. Yang banyak durinya susah. Perjalanan kami lanjutkan menuju kota Martapura dengan waktu tempuh 3 jam 15 menit. Ya, kita sekarang sudah nyampe di Martapura. Martapura, gue pikir di Papua. Masjidnya dekat banget tadi. Dekat. Tadi ada Tapi masjid ini gede. Tugu nih Pak kayaknya. Bukan ini masjid, itu menaranya. Masya Allah ya. Tuh, atasnya emas lagi tuh. Iya. Nah ini kiblat kiri apa nih? Tuh. Oh bukan, ini Iya Tugu Pak. bener. Tugu Martapura nih. Oh, Tugu Martapura. Pemerintah Kabupaten Banjar. Oke. Mantap. Masya Allah. Kalau- Rapi lagi Pak kotanya Pak. Iya, bagus. Bagus. Gede, lihat trotoarnya gede-gede ya. Pedestriannya mantap. Heeh. Semakin ke selatan semakin bagus nggak sih? Betul. Betul, Pal? Betul, Pak. Atau tadi gua tidur sih. Ya, baru nyetir. Dan kendaraan padat juga Pak. Iya, Di sini. banyak motor. Banyak Padat. motor. Mungkin juga karena nih jam pulang kantor kali ya. Betul. Iya betul. Jam pulang kantor. Jam pulang kantor jam berapa sekarang? 5:30 Pak. Oh, setengah 6. Gak berasa ya di setengah 6 ya. Iya. Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat tuh apa, Pal? Coba Kayaknya cari. pahlawan di sini deh. Coba. Siap. Ntar ambilin kacamata dong. Lambung Silau. Mangkurat. Langsung muncul Pak, dia. Pak. Siap, Silau, Pak. Langsung muncul dia. Kulkasnya nyala lagi. Adem ya. Kacamatanya dingin. Silau. Lambung men. Mangkurat merupakan pengucapan orang Banjar untuk lembu, Mangkurat atau raja, kedua Oh. pemangku kerajaan negara Dipa, cikal bakal Kesultanan Banjar. Oh. Nama raja kedua Pak, Mangkurat. Oke. Lambu raja, Mangkurat. Masya Allah, cikal bakal Kesultanan Banjar. Jalannya bagus, nggak ada yang bolong. Ya. Ketemu lagi tuh, Tugu Iya. lagi. Cakep tuh. Banyak tubuhnya gede-gede bagus. Kayaknya secara administratif dia polanya kayak dulu Pak, zamannya Depok udah pisah dari itu Pak, Bogor. Oh Depok nih contohnya ya. Oh. Kota administratif sendiri dia. Mm-mm. Depok ya.
Jadi Martapura itu Sarminggu itu Lenteng. Nah, langsung ke Depok sini. Indahnya matahari terbenam dan gemerlapnya lampu malam. Sesampainya di Banjarmasin, kami langsung diajak makan oleh teman kami yang asli Banjarmasin. Oke, sekarang kita sudah sampai di Banjarmasin dan kita langsung diajak makan bersama Bapak Dr. Tompi. Benar juga ya? Baru nggak saya. Jadi Akmal Riyadi ini dia YouTuber dari Banjarmasin. Dan sekarang yang diorbitin anaknya nih, Pawas. Pawas ini dia pembalap cilik. Betul kan? Apa ngomongnya? Iya, balap cilik. Balapan itu balapan apa? Kemarin dia balapan motor pocket bike. Alhamdulillah 2024 kemarin dia juara nasional. Oh, juara nasional. Oh, mantap. Di 2025 kita pengen naik kelas balapan mini sport ovale 160 cc. Berapa? 160 cc. Segede-gede 80 cc. Edan. Oh, pada saya denger berarti Pak. Iya benar. 160 cc loh. Ngacir. Iya, 7 tahun bawa 160 cc. Iya. Luar biasa. Ya wes, buat teman-teman yang pengen mensponsori ya bisa langsung kontak Bapak Akmal ya. Tapi Siap. so far Banjarmasin ini menurut lo kan katanya paling banyak kulinernya ya, Iya, dibanding Kalimantan yang lain. Jadi next episode kita akan banyak makan. Astagfirullah. Pak jangan. Sulawesi kemarin gue berhasil mempertahankan berat badan. Jadi berangkat 86 pulang 86. Sama. Zal sini Zal. Lo naik, Pak. Kemarin berangkat pulang dari Sulawesi naik berapa kilo? Naik 5 kilo, Pak. Astagfirullah. Parah. Oke, jadi tunggu keseruannya kita mau kulineran di Banjarmasin, habis itu kita ke Palangkaraya, habis itu ke Pangkalambun, lanjut ke Pontianak. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Dadah. Berapa ini, Pal? Kebiasaan lu Pak ngitungin. Pokoknya pagi banget Pak jalan kita mau kemana sih? Iya, besok kita bakalan naik kapal. Kemana lagi? Nah, pertanyaannya, ini kan di atas air ya? Disertifikatin nggak airnya? Kurang tahu sih. Gitu.